teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ditugaskan untuk membuat suatu tugas, yaitu tentang mengkritik sebuah buku yang berjudul Potret Retak Nusantara. Di sini saya mendapatkan satu bab untuk mengkritik bab tersebut, yaitu tentang negara, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil. Negara, pelaku, dan masyarakat sipil. Sejak awal 1980-an hingga kini, potret itu merupakan memetakan konflik yang telah berlangsung sekitar 2 dekade. Hingga kini belum ada tanda-tanda menuju penyelesaian yang tuntas. Bagian pertama menggambarkan konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan konflik. Pihak yang terlibat dan isu-isu utama adalah konflik yang disajikan berturut-turut pada bagian 2 dan 3. Bagian keempat menetapkan dinamika historis konflik ini mengakhiri paper ini. Pemaparan tentang sejumlah resolusi konflik yang pernah dihadiri akan direview untuk bertolak dari sana alternatif solusinya konflik yang ditawarkan. Ada konteks konflik yang pertama, konteks ekonomi, politik Orde Baru, dan pasca Orde Baru. Sejak jatuhnya Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, pemerintah Orde Baru menarik pemerintah besar pada upaya menciptakan suatu sistem politik dan menetapkan negara pada posisi yang kuat di mana para pemegang kekuasaan antara lain mencakup kalangan militer, birokrasi sipil, teknokrat, dan kapasitas pribumi. Kedua, ada konteks pembuatan keputusan tentang pendirian dan operasi IIU. Sejak awal pendirian IIU telah memunculkan kontribusi IIU berhasil memiliki status PMDN pada tahun 1985. Hanya dalam waktu 2 tahun setelah mendirikan pada tahun 1983. Namun demikian, sejumlah badan pemerintahan tidak menyetujui hal tersebut. Di sini ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada pihak utama dan terlibat langsung. Pihak utama yang terlibat langsung dalam konflik adalah kelompok-kelompok masyarakat lokal berhadapan dengan IIU dan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama ada kelompok-kelompok masyarakat lokal, pemerintah pusat dan daerah, IIU dan paparan pemegang saham. Selanjutnya ada pihak-pihak sekunder yang terlibat langsung, yaitu ada NGO dan kelompok-kelompok mahasiswa. Ada kelompok-kelompok keagamaan, pekerjaan IIU, dan DPRD. Kemudian di sini juga dari kejadian tersebut ada isu-isu konflik, isu dampak dari lingkungan, operasi dan aktivitas lain IIU dan menimbulkan polusi air, udara, dan deforestasi serius di Sumatera Utara. Di sini ada polusi air dan udara. Ada deforestasi dan selanjutnya ada revolusi konflik. Yang pertama ada bentuk-bentuk revolusi yang pernah dilakukan. Ada negosiasi, ada audit lingkungan, ada penutupan sementara dan penutupan sebagai operasi IIU, dan kompensasi sosial. Yang menarik dari hal tersebut adalah banyak kelompok-kelompok dan para pendukung yang setuju maupun yang tidak setuju, atau yang kita tahu pro dan kontra, yang mau membuat keputusan yang baik, dan terkadang ada yang menghancurkan suatu negara dengan rencana yang tidak baik, dan juga terjadi suatu revolusi untuk melakukan suatu perubahan dalam negara bukan masyarakat untuk kepentingan bersama dan mencapai suatu tujuan yang baik. Kritikan dari isi tersebut. Banyak hal dan persoalan yang terjadi dalam suatu negara, bisnis, politik, bahkan pada masyarakat kecil, yang bisa menimbulkan suatu permasalahan dalam suatu orde baru yang terjadi banyak masalah dan konflik yang harus kita lakukan dan membenarkan atau mencari suatu solusi dalam suatu masalah untuk mencari
untuk bisa mencari dan mencapai suatu perubahan yang baik dalam hal yang mereka butuhkan, bukan karena suatu isu atau politik yang terjadi yang bisa menghancurkan suatu negara atau ingin mengutamakan hak-hak dan kewajiban tertentu. Karena itu bukan salah satu pola pemikiran yang positif. Untuk bisa menyatukan suatu negara dan mengembalikan hal-hal yang baik untuk kedepannya, bisa menstabilkan negara, masyarakat, dan sebagainya. Demikianlah materi yang boleh saya paparkan dari tugas yang boleh diberikan oleh dosen saya. Biarlah dari video ini bisa menjadi suatu proses pembelajaran bagi para penonton, bahkan orang yang menyimak video tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.